Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiq Rizawati SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 10. Hari ini akan melaksanakan kegiatan pasca observasi kelas. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan dua ibu-ibu hebat. Yang pertama saya didampingi oleh PP saya, Ibu Endra Gusti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang kedua adalah ibu hebat juga, yaitu Ibu Desri Mairoza. Pagi Ibu. Pagi. Pagi Ibu. Beliau adalah guru bahasa Inggris kelas 12, di mana saya melakukan observasi di kelas beliau. Sama-sama guru bahasa Inggris. Iya. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan kegiatan observasi. Oke, bagaimana Ibu Roza, sudah siap Ibu? Siap, Bu Reza. Oke, kita mulai ya Bu ya. Ya, boleh. Gimana perasaannya hari ini Bu setelah melaksanakan observasi tadi? Rasanya lega, puas, senang karena ada sesuatu yang baru yang saya dapatkan dari peserta didik yang tentunya biasanya kalau di pembelajaran sebelumnya tetap belajar tetapi antusiasnya agak kurang, tapi dengan yang sudah dilaksanakan mereka jadi lebih antusias. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Kegiatannya sudah terlewati dan Ibu alhamdulillah merasa puas dan bahagia. Ya. Oke. Nah, Ibu di sini sebelum saya melakukan pasca observasi, saya di sini ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pasca observasi ini, Bu. Di mana tujuannya adalah bukan untuk menggurui ataupun bagaimana ya Ibu ya. Di sini kita hanya bersifat sharing saja, kita saling refleksi, kemudian di sini kita saling berbagi ilmu, begitu ya Ibu ya, untuk mendapatkan hasil yang baik ke depannya lagi gitu. Baik Ibu, Ibu sudah siap ya Ibu ya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan nanti dan ini seputar dengan hasil observasi kita hari ini. Pertanyaan pertama Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri dengan penampilan Ibu hari ini di dalam kelas? Menilai tentu manusia itu tidak ada yang sempurna ya, tapi untuk pembelajaran yang telah dilakukan rasanya itu adalah sebuah hal yang memberikan kepuasan tersendiri bagi saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena barangkali Bu Riza juga lihat anak-anak yang di dalamnya itu ada beberapa anak yang bisa dikategorikan bahwa mereka itu kurang antusias untuk belajar. Jadi dengan melaksanakan pembelajaran seperti yang sudah dilaksanakan itu lebih mendekatkan mereka dengan zamannya, yaitu zaman game. Jadi dengan membuat game permainan, mereka ikut merasa antusias. Yang biasanya itu cuma lihat-lihat saja, cuma nyonteknya teman, dia sekarang yang mengerjakannya. Misalnya seperti teks, mereka yang menyusunnya. Seperti gambar, mereka yang menentukan ini di sini. Iya baik Ibu. Berarti kan dari dari penilaian Ibu ternyata kelasnya sudah mulai lebih baik ya Ibu ya, karena telah melibatkan anak-anak yang biasanya kurang terlibat dengan aktif, biasanya kurang sekali dengan motivasinya dalam pembelajaran. Ternyata hari ini sudah terlihat ada bibit-bibit bobotnya untuk menuju ke arah yang lebih baik gitu ya Bu ya. Oke. Dan di sini Ibu menilai demikian karena dengan adanya strategi yang telah Ibu lakukan tadi ya Bu ya. Ibu mengatakan karenanya kata Ibu sudah menggunakan strategi, yaitu menggunakan games, mengasah minat dan bakat mereka dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Oke. Baik Ibu, di sini saya juga ingin menyampaikan dari pengamatan saya tadi ada beberapa hal yang sudah saya lihat dan sudah saya sesuaikan dengan modul. Menurut pendapat Ibu di sini kegiatan apa yang terlewati oleh Ibu dari tahapan-tahapan modul? Apakah ada menurut Ibu? Ada sih Bu, itu yang bagian ice breaking, karena
apa namanya, karena pembelajarannya pagi jam 1, 2, 3 dan apa namanya, rasanya mereka itu masih fresh dan fokusnya masih bisa fokus untuk pembelajaran. Jadi saya melewati itu dan memindahkan durasi waktu untuk ice breaking kegiatan pembelajaran inti, karena di sana rasanya akan lebih memakan waktu lebih banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rasanya juga di kegiatan evaluasi terakhir, walaupun saya laksanakan, tetapi di perencanaan di modul ajar itu rencananya evaluasinya itu saya lakukan secara individu. Tapi karena keterbatasan waktu tadi, rasanya saya ganti dengan plan B tuh. Yang harusnya individu saya jadikan dalam kelompok. Dalam kelompok evaluasi. Ya, itu karena keterbatasan waktu tadi ya, Ibu. Oke, baik. Berarti itu adalah merupakan hal yang yang belum tercapai ya, Ibu ya, sedikit. Dan tadi Ibu juga sudah menyampaikan hal baiknya tadi anak-anak atau siswa sudah mulai antusias dengan pembelajaran kita. Oke, baik, Ibu. Nah, dari hal yang belum Ibu sampaikan tadi, berarti hal yang perlu Ibu kembangkan dari kegiatan kita tadi, menurut Ibu apa, Ibu? Rasanya kalau yang perlu dikembangkan itu barangkali lebih kepada manajemen waktu. Karena rencana yang saya buat waktunya segini, sekian menit, ternyata di lapangan atau di dalam kelas ternyata tidak terlaksana seperti ada saja. Apakah itu kegiatan yang ini anaknya saya dipanggil atau seperti apa? Kemudian lagi, memang ternyata dalam pembelajaran itu kita tidak boleh terfokus pada satu rencana saja. Harus ada rencana 2, 3 dan seterusnya. Betul ya. Iya, Ibu, terima kasih. Nah, di sini berarti ya Ibu sudah mendapatkan gambaran ke depannya apa yang akan Ibu lakukan dari hal-hal itu, seperti yang disampaikan tadi, yang harus Ibu kembangkan lagi manajemen waktunya. Karena ini masalahnya hanya kena waktu ya, Ibu ya. Kalau seandainya waktunya terkontrol, termanajemen dengan baik, mungkin kegiatan kelas ini akan terlaksana sesuai dengan plan A-nya tidak sesuai dengan kenyataan. Tentunya kita sebagai guru harus menyiapkan plan B dan plan C-nya. Iya, Ibu. Oke, baik. Nah, kemudian Ibu, dari hal yang ini berarti Ibu sudah merencanakan sebuah tindak lanjut ya, Bu ya. Tindak lanjutnya kita ke depannya, dari pernyataan Ibu tadi bisa saya simpulkan kalau ke depannya Ibu akan lebih memanajemen waktu, kemudian juga akan lebih memperhatikan apakah modul ini cukup untuk kegiatan dalam 3 jam gitu ya, Bu ya. Baik, Ibu, di sini saya ingin menyimpulkan sedikit hasil observasi kita dari pernyataan yang telah Ibu sampaikan. Di sini dapat saya simpulkan kalau hal baik yang telah Ibu dapatkan hari ini adalah salah satunya antusias anak, di mana anak-anak yang merasa mungkin motivasinya kurang dalam apalagi bahasa Inggris ya, Ibu ya. Bahasa Inggris ini tergolong sulit bagi mereka. Ternyata mereka dengan adanya strategi pembelajaran yang telah Ibu modifikasi tadi, yaitu dengan menggunakan games dan melakukan mereka dalam berkelompok, berdiferensiasi sesuai dengan pengetahuan awal mereka, dan alhamdulillah proses dalam pembelajaran berjalan dengan lancar. Dan semua tujuan pembelajaran Ibu juga sudah tercapai. Betul ya, Bu ya? Nah, dan hal yang belum baik di sini mungkin karena satu, ada langkah-langkah yang tertinggal diakibatkan karena kurangnya manajemen waktu. Karena dengan keadaan mungkin anak-anak terlena dengan gamesnya mungkin ya, Ibu ya. Nah, itu salah satunya. Dan di sini tentunya dengan adanya kekurangan waktu, kedepannya hal yang Ibu kembangkan adalah memanajemen waktu ini dengan menyediakan plan B-nya, plan C-nya selain dari plan A, ya, Bu ya. Dan terakhir, tindak lanjut kedepannya, Ibu akan
akan membuat sebuah planning yang sesuai dengan jam pelajaran dan sesuai dengan dengan kegiatan yang ada di dalam kelas. Oke, baik Ibu, sampai di sini dulu kegiatan kita, dan mohon maaf Ibu, di sini saya tidak menggurui, saya juga tidak mengajarkan, cuman saya di sini berniat untuk saling sharing agar kita mendapatkan hasil yang lebih baik lagi di pertemuan berikutnya, dan ini menjadi refleksi buat kita. Saya juga terima kasih kepada Ibu PP dan Ibu CGP yang sudah bersedia membagikan ilmu yang didapat dalam kegiatan program Guru Penggerak ini. Semoga saya juga bisa segera menyusul. Amin. Amin. Ya, amin. Amin Ibu. Ibu bisa Ibu. Ibu adalah guru hebat. Pasti bisa. Iya hebat. Insyaallah. Baik Ibu, cukup sekian dulu untuk pasca observasi kita hari ini. Mohon maaf atas kesalahan perkataan saya, dan terima kasih atas kontribusinya Ibu untuk mau membantu saya dalam observasi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.